Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Mensana in corporesa, di balik tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka salah satu upaya untuk menghindari diri kita dari rasa sakit adalah menghindari penyakit-penyakit itu sendiri sejak dari usia sedini mungkin. Untuk itu kita akan bincang-bincang lebih lanjut dalam acara Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Bersama saya Poso Siregar dalam edisi Dokter Kito hari ini dengan tema ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Mungkin ini adalah penyakit yang cukup tidak kita kenal kata-katanya. Untuk itu kita sudah kehadiran dua narasumber kita, dua dokter yang luar biasa. Tentunya yang pertama ada Dokter Lisda. Selamat datang dokter. Iya, halo. Dari mana tadi dokter? Langsung Dari Puskesmas Bentiri. langsung ke sini ya dokter? Iya, langsung. Semangat dokter untuk memberikan Semangat edukasi kesehatan. sekali. Sangat semangat sekali. Harus Iya. ya dokter ya. Seperti cerahnya cuaca. Oke, yang kedua kita perkenalkan ada Dokter Sony. Selamat datang dokter. Selamat datang. Sehat dan semangat ya dokter. ya? Sehat, alhamdulillah. Dan harus semangat dokter. Harus semangat. Oke, langsung saja pemirsa di rumah berkaitan dengan tema kita hari ini, kita langsung dengarkan saja dari kedua dokter ini. Yang pertama kita dengarkan dulu, sebenarnya ADHD ini seperti apa dokter Sony? Oke, kalau secara pengertian tadi ya benar memang jarang terdengar ya mungkin ya. Mungkin orang masyarakat umum tahu anaknya aktif atau hiperaktivitas doang gitu kan. Sebenarnya sekarang tuh juga udah ada istilah bahasa Indonesianya sih kayak gangguan pemerhatian gitu, hiperaktivitas ya. Jadi begitu. Nah, nanti akan saya jelasin lebih lengkapnya ya. Iya. Jadi nggak semua tentang ADHD itu adalah anak yang aktif sebenarnya. Iya. Ada beberapa yang mungkin terlewatkan sama orang tua. Kadang-kadang juga kan aktif juga bagus juga ya dokter. Oke, langsung saja pemirsa kita lihat Boleh. pada Oke. monitor. Baiklah. Hari ini sahabat TVRI Bengkulu kita akan menjelaskan tentang ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jadi mungkin masyarakat awam kenalnya adalah salah satu penyakit yang berkaitan dengan anak, terkait anak yang terlalu aktif, yang susah diatur ya kan, atau anak yang tidak bisa memusatkan suatu perhatian terhadap pelajaran gitu. Itu adalah istilah mungkin yang sering dikenalkan sama masyarakat. Nah, di sini saya akan membahas lengkap ya, mulai dari awal, yaitu terkait pengertiannya dulu. Sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang bahasa Indonesianya, itu adalah tentang gangguan pemusatan dan hiperaktivitas ya. Jadi di dalam Kamus Ilmu Kedokteran Jiwa ini salah satu gangguan di bagian hiperkinetik. Jadi adanya aktivitas yang memang berlebih gitu. Nah, tetapi di sini yang perlu dijelaskan adalah sebenarnya ADHD ini merupakan kelainan neurobehavioral atau neurobiologis terhadap seorang anak ya. Jadi apa yang paling sering berpengaruh pada anak usia sekolah ataupun prasekolah. Ini yang paling sering ditemukan pada anak-anak. Jadi apa biasanya? Biasanya suatu keadaannya itu menetap. Yang pertama itu adanya gangguan inattentiveness, yaitu gangguan terhadap pemusatan perhatian. Jadi anak-anaknya ini sukar sekali untuk fokus terhadap sesuatu. Biasanya mudah kedistrak, apalagi kalau ada rangsang dari luar yang menurutnya itu baru yang dikenalnya gitu. Atau kemudian adanya gangguan hiperaktivitas dan impulsivitas. Jadi adanya gangguan terhadap aktivitas yang berlebih dan juga perilaku atau emosionalnya. Nah, ini yang perlu diketahui. Jadi biasanya dia frekuensinya akan lebih sering, makanya disebut dengan hiperaktivitas. Nah, di bagian sekarang di Kamus Ilmu Kedokteran Jiwa itu di DSM-5 ya, sudah diupdate menjadi dua bagian. Yang pertama adalah inattentiveness. Jadi inattentiveness ini bagian terhadap sulitnya untuk melakukan pemusatan konsentrasinya. Itu yang kedua. Dan yang kedua itu adalah hiperaktivitas, impulsivitas. Dia langsung bergabung antara perilaku dan juga emosionalnya. Tuh. Kemudian, nah kejadiannya gimana? Emang banyak nggak anak-anak ADHD? Oh tentu banyak. Secara di dunia ini bervariasi antara 2-20% prevalensi kejadian anak-anak yang mengalami ADHD. Tetapi kalau di Indonesia belum ada data valid. Karena memang penelitian ini tidak terlalu banyak yang menunjukkan bagaimana kejadian di Indonesia.
Bahkan di Riskesdas pun memang tidak ada juga gitu di riset kesehatan dasar. Nah, maka dari itu memang perlu beberapa hal yang harus diketahui terkait ADHD. Jadi memang nggak semua anak aktif itu ADHD ya, itu dulu. Itu yang kalau perlu aktif juga orang tua justru khawatir. Kalau memang aktif dia berprestasi ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau dia aktif ada gangguan di prestasi kognitifnya gitu, ya itu yang perlu ditanyakan. Apa yang mendasarinya itu? Apakah memang ada penyakit lain atau memang ADHD ini sendiri gitu? Nah, di sini berdasarkan etiologi. Jadi mungkin orang-orang sering salah kaprah ya. Jadi pada dasarnya orang sering menyalahkan keadaan salah pola asuh terkait anak-anak ADHD. Sebenarnya apa? Banyak sekali faktor yang menyebabkan ADHD. Sampai saat ini tidak ada etiologi khusus yang berdiri sendiri tentang penyebab ADHD. Artinya itu sangat dulu. variatif untuk penyebabnya itu sendiri. Jadi bukan tentang pola asuh saja. Kadang ada orang mengatakan ini karena anaknya nggak diasuh orang tuanya sibuk kerja nih, gitu kan. Jadi kan nggak enak, gitu kan. Kadang untuk wanita karir lah ibarat kata ya. Itu nggak juga sebenarnya. Pada dasarnya yang pertama ada terkait faktor genetik. Memang tetapi faktor genetik ini tidak bisa berdiri sendiri. Tetapi memang beberapa penelitian mengatakan bahwasanya biasanya kalau dalam keluarganya ada orang yang hiperaktivitas, anaknya bakal begitu juga. Itu berdasarkan prevalensi kejadian saja, bukan penyebab adanya kromosom atau kromosom yang abnormal yang mengakibatkan faktor genetik ini berdiri sendiri sebagai penyebab ADHD. Enggak. Tuh. Yang kedua adalah faktor neurologik atau gangguan di saraf atau di otaknya. Itu adanya defisit aktivasi di daerah bagian depan ya. Jadi pusat konsentrasi di daerah kepala depan itu daerah area frontal. Bisa juga karena faktor-faktor hormon ya, pengaruh dopamin, hormon bahagia dan juga neurofinefrin. Nah, ini juga bisa jadi, tetapi cuma salah satu faktor resikonya, etiologinya terkait faktor psikososial dan lingkungan. Makanya yang perlu diperhatikan di sini adalah ADHD itu bukan karena salahnya pola asuh. Ya, memang salah satu penyebabnya itu, tetapi tidak murni karena itu. Sebagian kecil karena 1 dari 5 penyebab. Iya, 1 dari 5 penyebab bahkan juga kadang memang seringnya ADHD ini ditemukan pada anak-anak ya sebenarnya. Tapi ada juga yang tumbuh pada saat dewasa. Jadi memang waktu dia kecil dia normal, dia seperti yang lainnya, tapi ketika dewasa baru dia iya, hiperaktif. ada yang seperti itu. Karena apa? Yang pertama kali timbul ini biasanya adalah gejala hiperaktivitas atau impulsivitasnya dibanding gejala yang tadi pemusatan perhatian atau inattentiveness-nya tadi. Gitu. Makanya orang bilang kan biasanya kalau misalnya anak-anak yang hiperaktif itu langsung kelihatan oh dia ini ADHD gitu kan. Itu gejala yang paling sering timbul di awal ketimbang dengan pemusatan perhatian. Yang pemusatan perhatian tadi ini seperti apa? Biasanya dia sulit untuk meletakkan konsentrasi terhadap sesuatu. Oke, kita tahan dulu sampai sulit untuk menempatkan konsentrasi terhadap satu tertentu. Oke, silakan dulu Dokter Sony. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Dokter Lisda dan Dokter Sony. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito, bersama kita sehat.